Negeri ini tidak dibangun hanya dengan batu dan senjata, tapi dengan doa, air mata, dan keyakinan bahwa manusia harus tetap punya Tuhan di dalam hatinya. Di bawah langit Nusantara, manusia menyebut namanya dengan cara berbeda. Ada yang bersujud, ada yang bernyanyi, ada yang bermeditasi dalam sunyi. Namun bumi tetap berputar tanpa membenci perbedaan, karena cahaya Tuhan terlalu luas untuk dikurung oleh kebencian. Dan sila pertama mengingatkan kita bahwa sebelum menjadi golongan, kita adalah manusia. Ketuhanan yang Maha Esa bukan sekadar kata pembuka. Ia adalah cahaya yang menjaga arah bangsa, bukan untuk saling menghina, bukan untuk merasa paling suci, karena Tuhan tidak membutuhkan ego untuk dicintai manusia. Masjid, gereja, vihara, dan pura berdiri di tanah yang sama, menghadap langit yang satu. Meski jalan manusia berbeda, tapi kadang manusia lupa agama tanpa cinta hanyalah suara, dan ibadah tanpa kesadaran bisa kehilangan makna. Teriak Tuhan tapi penuh kebencian, menghakimi atas nama keyakinan, padahal semua kitab mengajarkan kasih sayang dan kemanusiaan. Indonesia bukan tentang seragam, tapi tentang hidup berdampingan, karena Pancasila lahir untuk menyatukan perbedaan. Mungkin bangsa ini tidak sempurna, tapi selama manusia masih punya hati, harapan belum mati. Ketuhanan yang Maha Esa adalah nafas jiwa Indonesia, bahwa manusia boleh berbeda, tapi tidak boleh kehilangan cinta. Dan bila dunia mulai gelap, jadilah cahaya untuk sesama, karena bangsa besar lahir dari manusia yang sadar akan Tuhannya. Bukan tentang siapa paling benar, tetapi siapa yang paling mampu menjadi manusia. Manusia sering bicara tentang Tuhan, namun lupa memanusiakan manusia. Padahal mungkin cara paling dekat mencintai langit adalah tidak menyakiti bumi. Di jalanan kota yang penuh cahaya, masih banyak hati kehilangan arah.
penting daripada merasa paling benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya tulisan di dinding negara. Ia adalah cara kita memandang setiap jiwa sebagai saudara. Tak peduli warna dan agama, tak peduli kaya atau hina, karena darah yang jatuh ke bumi tetap merah warnanya. Hey, hey, hey. Ada anak kecil tidur di trotoar saat gedung tinggi makin menjulang. Ada orang tua kehilangan harapan di tengah dunia yang terlalu cepat. Lalu kita bertanya tentang moral, namun hati makin brutal. Karena dunia hari ini sering lupa cara berempati. Saling hujat, hey, saling hujat demi popularitas, saling jatuhkan demi eksistensi. Padahal yang paling dibutuhkan adalah kasih dan empati. Beradab bukan soal gelar, bukan soal terlihat pintar, tapi tentang bagaimana hati tetap lembut saat punya kuasa. Jika manusia kehilangan rasa, maka teknologi dan kemajuan tak akan menyelamatkan apa-apa. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah cahaya bangsa yang sesungguhnya. Bahwa kuat bukan berarti menindas, dan benar bukan berarti merendahkan. Wah, jika dunia mulai dingin, jadilah hangat bagi sesama. Karena bangsa besar lahir dari manusia yang masih punya hati. Pada akhirnya semua manusia ingin hal yang sama, dipahami dan dicintai. Negeri ini terlalu luas untuk dibangun dengan kebencian, terlalu indah untuk dihancurkan oleh perpecahan. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda bahasa, berbeda wajah,
penguasa membelah jiwa Nusantara. Karena merah putih bukan kain, ia darah dan perjuangan tentang harapan untuk hidup sebagai saudara sebangsa. Jika persatuan hilang, maka bangsa ini hanya tinggal nama. Persatuan Indonesia adalah nafas Nusantara. Tentang berbeda namun tetap satu, tentang luka yang dijaga bersama. Dan selama cinta masih hidup, Indonesia tidak akan runtuh. Karena negeri ini dibangun bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan persaudaraan. Kita mungkin berbeda jalan, tapi kita masih pulang ke tanah air yang sama. Negeri ini tidak dibangun untuk satu suara saja, tapi untuk mendengar banyak hati. Karena kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan kesombongan. Manusia sibuk ingin didengar, namun lupa cara mendengar. Semua merasa paling benar, sampai musyawarah kehilangan arah. Kursi-kursi dipenuhi janji, rakyat kecil menunggu bukti. Dan suara yang dulu suci kadang tenggelam oleh ambisi. Lalu sila keempat mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati lahir dari kebijaksanaan, bukan sekadar kekuasaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan tentang siapa paling keras, tapi siapa paling bijak memahami kehidupan. Permusyawaratan bukan perang, perwakilan bukan tentang kepentingan. Karena suara rakyat seharusnya menjadi cahaya bagi keadilan. Woi, dulu leluhur duduk bersama, mencari jalan tanpa saling menjatuhkan. Karena keputusan terbaik lahir dari hati yang tenang. Namun dunia hari ini lebih sibuk memenangkan ego daripada menyelamatkan manusia yang perlahan kehilangan harapan. Debat panas di layar kaca, rakyat lelah melihat drama. Janji datang setiap musim lalu hilang tanpa jejak. Bijaksana bukan soal jabatan, bukan soal tepuk tangan, tapi tentang keberanian memikirkan nasib orang banyak. Jika pemimpin kehilangan hati, maka rakyat hanya menjadi angka. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah mimpi tentang bangsa yang mendengar sebelum menghukum. Karena Indonesia tidak butuh manusia yang haus kuasa. Indonesia butuh jiwa-jiwa yang masih punya nurani. Musyawarah bukan tanda lemah,
bahwa manusia masih mau saling memahami. Di negeri yang kaya raya ini masih ada manusia yang tidur dalam lapar. Masih ada suara kecil yang tak pernah benar-benar didengar. Gedung tinggi menyentuh langit, namun banyak mimpi jatuh ke tanah. Ada yang hidup dalam kemewahan, ada yang bertahan dengan air mata. Petani menanam kehidupan, namun sering lupa dipedulikan. Buruh bekerja siang malam, tapi keadilan terasa mahal. Dan sila kelima mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya untuk segelintir manusia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar tulisan di lambang negara. Ia adalah harapan agar semua manusia hidup bermartabat. Karena tanah air ini seharusnya menjadi rumah bersama. Anak kecil ingin sekolah, ibu tua ingin hidup tenang, namun dunia terlalu sering memihak mereka yang punya kuasa. Dan ketika uang menjadi Tuhan, nurani mulai perlahan hilang. Manusia lupa satu hal, bahwa semua akan pulang. Ada yang kenyang di atas meja, ada yang lapar di pinggir jalan. Katanya negeri sudah merdeka, tapi kenapa banyak kehilangan harapan? Keadilan bukan belas kasihan, bukan sekadar slogan kampanye, tapi keberanian melihat manusia sebagai sesama. Bukan